Hari ini saya akan membicarakan mengenai kebebasan. Anda tahu bahwa menjadi bebas merupakan hal yang kuat, hal yang indah, namun juga merupakan hal yang seringkali membingungkan orang. Semakin banyak kebebasan yang Anda serahkan yang bisa mengikis secara amat perlahan-lahan, namun tiba-tiba Anda menemukan diri Anda telah diperbudak, merupakan bagian dari alasan yang kami telah beritahukan di Alkitab bahwa dosa memperbudak kita dan hanya kebebasan yang bisa benar-benar Anda miliki untuk bebas dari dosa adalah dengan diampuni oleh Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Islomanik dalam program Firman hari ini akan berbicara tentang kebebasan. Selamat mendengarkan. Jadi Allah telah memberi kita sebuah kebebasan total melalui Yesus Kristus, anaknya. Karena itu juga membebaskan kita dari perbudakan dosa. Sekarang tentu saja iblis secara konstan sibuk mencoba memperbudak orang sekali lagi masuk dalam dosa. Dan sehingga setiap kali dalam beberapa saat Anda bertemu dengan orang yang tidak percaya, yang berpikir mereka bebas. Seorang tidak percaya yang bisa melakukan apa saja yang mereka suka, dan itu tidak masalah. Mereka tidak takut akan Allah dan mereka begitu pintar berbicara. Mereka bahkan tidak sadar jenis sikap itu sudah mengindikasikan bahwa mereka telah berada dalam perbudakan dosa. Sekarang surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal 5 ayat 19, ayat 20, ayat 21. Anda akan melihat sebuah daftar tentang hal-hal yang berdosa, hal-hal yang jelas salah dan melawan Allah. Misalnya sifat dosa. Dan di sini ia sedang membicarakan tentang dosa, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Nah, kita semua tahu ini adalah pekerjaan iblis. Natur manusia berdosa dan diperbudak oleh hal-hal ini, artinya tidak memperoleh pengampunan. Jika Anda tidak mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, maka Anda akan menjadi rentan terhadap semua godaan ini, karena itulah sifat manusia. Sekarang, coba lihat Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nah, Anda akan melihat ciri orang yang mengenal Allah, orang yang telah bertobat, memiliki buah roh, adalah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekarang kita melihat ketika kita bertobat dan percaya dalam Yesus Kristus dan semua kualitas kebaikan, kasih, damai sejahtera, kesabaran, semua hal ini yang berasal dari pengenalan akan Dia. Jadi sekarang, iman merupakan satu-satunya cara Anda bisa menjadi anak Allah. Tidak ada jalan lain, tidak. Allah telah memberi Anda hadiah iman itu kepada Anda melalui Roh Kudus-Nya, yaitu Allah sendiri. Anda tahu Trinitas yang kudus? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah sendiri Sang Roh Kudus mengerjakan iman di dalam diri kita. Begitulah caranya kita terbebas dari dosa-dosa kita. Begitulah caranya perbudakan itu dipatahkan. Sekarang hal yang terpenting adalah bahwa Anda tahu kalau Allah ingin setiap orang diselamatkan. Ada begitu banyak bagian di kitab suci yang menyatakan hal itu dengan tepat. Anda tidak perlu ragu akan hal-hal itu dan berpikir bahwa hal itu tidak pernah disebutkan. Hal itu disebutkan berulang-ulang loh. Saya bisa memberi Anda sebuah daftar alamat saat di mana Anda bisa melihat hal itu. Jika Anda mempunyai pena Anda bisa tuliskan. Salah satu ayat yang terkenal adalah Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. Di 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 16 dan juga pasal 2 ayat 3 sampai 6. Anda tahu ada begitu banyak di sana membicarakan hal ini. 2 Petrus 3 ayat 9, Efesus
pasal 2 ayat 1 sampai 9, Galatia 2 ayat 16. Sebuah ayat yang amat terkenal yang saya yakin semua orang Kristen tahu benar dan hafal. Galatia 2:16. Anda bisa menelusuri seluruh Alkitab dan menemukan referensi demi referensi bahwa adalah kesukaan kalau semua orang diselamatkan. Itu kesukaan Allah. Itulah sebabnya Ia telah memberitahu kita untuk memproklamasikan berita keselamatan melalui anaknya Yesus. Tugas gereja untuk memperkenalkan kebebasan yang kita miliki melalui pengampunan oleh Yesus Kristus. Nah, kebebasan kehendak, Anda tahu, itu penting untuk mempunyai kasih yang sejati. Sekarang, sesekali Anda menjumpai orang yang bertanya, mengapa Allah tidak hanya langsung saja berurusan dengan iblis? Mengapa Ia tidak membunuh saja iblis itu? Oh, jika Allah melakukan hal itu dan tidak ada pilihan-pilihan, jika tidak ada kebebasan kehendak, maka kita akan menjadi robot bagi Allah. Dengan kata lain, Allah akan mempunyai sebuah papan kontrol dan Ia akan menekan sebuah tombol yang akan berkata berlutut dan kita semua akan berlutut. Lalu Ia akan menekan tombol yang lain untuk berdoa dan kita semua akan berdoa. Itu bukan kasih, saudara. Itu adalah robotisme. Dan orang dipaksa melakukan apapun yang dimintakan untuk mereka lakukan. Di sana tidak ada kasih. Anda tidak bisa memaksakan kasih pada seseorang. Tidak ada orang yang bisa membuat Anda mengasihi mereka. Mereka bisa berharap Anda mengasihi mereka dan mereka bisa mencoba untuk melakukan hal-hal yang membuat mereka lebih bisa dikasihi. Tetapi tidak ada cara untuk memaksa seseorang mengasihi Anda, dan Allah tidak ingin memaksa kita mengasihinya. Ia ingin kita memilih untuk mengasihinya. Tentang itulah pertobatan itu. Pertobatan adalah membuat sebuah pilihan dan mengatakan, saya memilih mengikuti Allah dan mentaatinya dan melayaninya. Jadi kebebasan itu terkait juga dengan kebebasan untuk memilih, dan saya harap Anda memahami hal itu. Bahkan sedikit saja dosa bisa merusak seluruh hidup Anda. Anda tahu dosa itu produktif, dosa selalu progresif, kecuali Anda bertobat. Jika tidak, dosa Anda akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Dosa mungkin mulai dengan mengutil. Dosa mungkin mulai dengan mencuri sesuatu kecil-kecilan dan kemudian tidak lama kemudian mulai mencuri yang lebih besar-besaran dan terjadi lebih sering, dan tidak lama kemudian Anda hampir kecanduan dosa. Ini berlaku benar untuk dosa apapun. Jika Anda mengucapkan kata-kata kutukan, pertama kali mungkin Anda sendiri terkejut mendengar kata-kata tersebut, dan kemudian ketika Anda meneruskan, Anda melalui lebih terbiasa dan lebih umum dan lebih mudah mengatakannya, dan tak lama kemudian Anda menggunakannya sebagai suatu gaya berbicara. Sungguh mengerikan bagaimana dosa itu berkembang. Satu-satunya cara menghentikan dosa adalah bertobat dari dosa dan menyingkirkannya dan meminta pengampunan Allah atas dosa-dosa tersebut. Jadi ada kebutuhan yang terus-menerus dan kehidupan orang Kristen untuk mengenali kebebasan yang Allah berikan kepada kita melalui pengampunan dan menginginkan kebebasan itu serta memilikinya ketimbang tersedot dalam dosa dan dikuasai serta didominasi oleh dosa. Iblis akan senang memiliki Anda dalam kuasanya sehingga Anda diperbudak olehnya. Saya pikir amatlah sangat penting kita mengajar anak-anak kita tentang hal ini dan kemudian membiarkan mereka memahami pilihan-pilihan yang ada di dalamnya. Orang yang telah bertobat dan yang mengenal Yesus Kristus memilih untuk mengikuti Kristus dan menaati serta melayaninya dan menolak dosa serta menolak godaan, karena semua yang dilakukan adalah memperbudak Anda sekali lagi untuk balik masuk dalam dosa. Sekarang, semakin Anda mempraktekkan kebebasan Anda dalam Kristus, semakin Anda memiliki kebebasan tersebut. Itu akan menjadi lebih bersifat spontan bagi Anda. Ini merupakan cara kerja yang sama dengan dosa. Semakin Anda melakukan dosa, semakin mudah untuk berdosa lagi dan lagi dan lagi.
dan Anda jadi diperbudak olehnya. Buatlah pilihan dan biarlah pilihan Anda adalah sebuah untuk memperoleh kebebasan melalui Yesus Kristus. Jika Anda memiliki iman di dalam Dia, Ia membebaskan Anda karena Ia mengampuni dosa-dosa Anda. Ia memampukan Anda dengan Roh-Nya sendiri. Roh Kudus tinggal di dalam Anda dan memampukan Anda untuk memilih hal-hal yang menyenangkannya dan memampukan Anda berjalan-jalan dalam jalan yang menyenangkan Dia. Gunakan kitab suci dan kelompok-kelompok doa, perjamuan kudus, dan cara-cara lain untuk tetap dekat dengan Allah. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386 dengan format nama Anda, spasi nama program, spasi asal Anda, spasi respon Anda. Akhirnya, saya Pendeta Eslomanik mohon diri dari ruang dengar Anda.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.